Program-program tersebut ditujukan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta mendistribusikan penghasilan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. PUPR pastikan kebut infrastruktur jalan meski kasus COVID-19 naik. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada masa pandemi ini, tindakan penanganan dan pencegahan penularan virus corona adalah hal yang urgent dilakukan. Namun pembangunan infrastruktur konektivitas tidak kalah penting untuk dikerjakan. Pengiriman obat dan makanan ke berbagai wilayah di Indonesia menjadikan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan lainnya menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Kementerian PUPR menerapkan strategi pembangunan infrastruktur dan wilayah selama pandemi COVID-19 fokus pada program padat karya yang memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian melakukan pemulihan dan percepatan program guna mencapai target pembangunan jangka menengah hingga tahun 2024. Kebijakan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR terpadu mendukung pengembangan wilayah tahun 2020 sampai 2024. Mewakili Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono dalam forum konsolidasi rantai pasok sumber daya material dan peralatan. Juru bicara Kementerian PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan, Indra S. Atmawijaja, memastikan bahwa proyek infrastruktur tak akan menghentikan meski kasus COVID-19 melonjak. Pasalnya, program-program tersebut membuka lapangan kerja baru serta memberikan multiple efek cukup besar bagi perekonomian. Tidak ada proyek infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR yang dihentikan selama pandemi ini. Jadi banyak rumah sakit yang justru kami bangun, kemudian jalan tol, bendungan yang terus kami kejar progres sesuai target. Indra menjelaskan selama pandemi COVID-19 sebagian program infrastruktur Kementerian PUPR diarahkan untuk program padat karya sehingga dapat membantu para pekerja yang terkena PHK. Seperti bendungan, ini kan sebetulnya high-tech. Jalan tol juga dibutuhkan teknologi, tapi ada sebagian yang bisa dikerjakan dengan pola padat karya tunai. Kami bekerja sama dengan investor supaya masyarakat bisa punya kesempatan bekerja karena ini penting sekali. Tak hanya di pedesaan, program infrastruktur di wilayah perkotaan pun bisa diarahkan untuk padat karya tunai. Mulai dari pengentasan kawasan kumuh hingga pembuatan marka jalan. Jadi itu juga bisa pekerjaan sederhana dilakukan. Misalkan tadi, untuk babat rumput, pemotongan tanaman, kemudian pengecatan marka jalan, sampai pembuatan pagar. Nah, itu saya kira kesempatan buat masyarakat bisa bekerja di kawasan perkotaan. Selain itu juga untuk mengelola sampah. 5 kegiatan Kementerian PUPR yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional dengan dana sekitar 71 triliun rupiah, yakni padat karya tunai sebesar 23,4 triliun, infrastruktur pariwisata dengan 38,24 triliun rupiah, ketahanan pangan dengan 34,3 triliun rupiah, ICT dengan 240 miliar rupiah, serta kawasan industri dengan 9,83 triliun rupiah. Kegiatan tersebut terbagi menjadi beberapa program. Padat karya tunai misalnya terdiri dari 20 program yang tersebar di 4 bidang, yakni sumber daya air sebesar 7,15 triliun rupiah, jalan dan jembatan sebesar 6,69 triliun rupiah, perumahan sebesar 4,11 triliun rupiah, dan pemukiman sebesar 5,29 triliun rupiah. Program-program tersebut ditujukan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta mendistribusikan penghasilan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat dikalkulasi, bisa menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja. Ini kan bukan tenaga kerja yang skill labor, tetapi tenaga kerja yang memang untuk jenis pekerjaan konstruksi sederhana, tidak berisiko tinggi dan bisa dikerjakan tanpa dukungan teknologi tinggi. Memang diperuntukkan untuk masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Sementara secara umum, kata Indra, realisasi pagu dari total anggaran tersebut sudah mencapai 47%. Kira-kira 47% yang sudah bisa kami serap. Sedangkan dari sisi tenaga kerja ini sudah mendekati 60%. Artinya dari 1,2 juta sudah mendekati 700.000 orang yang bekerja. Ini adalah langkah strategis pemerintah guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Yuk simak video selanjutnya.
Satu-satunya pabrik aluminium, pemain utama pasar Indonesia. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Indonesia boleh berbangga sebab pabrik peleburan aluminium yang berada di Kuala Tanjung, Kecamatan Saisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menjadi pemain penting dalam produksi aluminium dalam negeri. Di tempat ini kurang lebih 250.000 ton aluminium per tahun diproduksi untuk kebutuhan industri dalam negeri. Di atas tanah seluas kurang lebih 200 hektar inilah aluminium dengan berbagai jenis mulai dari ingot, alloy, hingga billet dibuat dengan aktivitas pabrik yang tidak ada hentinya selama 24 jam penuh. Lalu, seperti apa kondisi markas PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum ini? Tim Detikcom berkesempatan mengunjungi langsung pabrik Inalum yang letaknya hanya 2 jam dari Bandara Kuala Namu di Medan. Salah satu bagian dari pabrik terdapat sebuah gedung yang berkonsep Green Smart Building. Bangunan megah ini berdiri di atas lahan seluas 2,37 hektar dan memiliki desain dengan state of the art. Bangunan ini disebut mampu untuk menampung kurang lebih 200 karyawan Inalum. Akses menuju pabrik Inalum juga menjadi akses truk logistik yang akan memuat kargonya ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Pelabuhan ini menjadi salah satu proyek yang digadang-gadang punya potensi arus bongkar muat yang besar. Tak jauh dari situ juga terdapat sebuah pelabuhan yang dimiliki oleh Inalum. Pelabuhan ini menjadi tempat bongkar muat bahan baku impor yaitu alumina. Alumina ini akan dikirim melalui sebuah conveyor belt menuju ke beberapa silo yang menjulang tinggi di area pabrik. Pabrik Inalum memiliki 3 bagian yang meliputi pabrik karbon, pabrik reduksi, hingga pabrik pencetakan. Masing-masing 3 bagian tersebut mempunyai peran penting dalam proses pembuatan aluminium. Di pabrik ini balok anoda yang berukuran sekitar 1.500 x 920 mm dengan berat sekitar 1.400 kg tersebut diangkut menggunakan sebuah kren besar yang menjejerkan balok anoda di sebuah gudang berukuran besar. Nantinya balok tersebut akan diangkut menggunakan kendaraan ke sebuah lapangan yang disebut dengan block handling car. Selanjutnya, anoda-anoda tersebut akan dicampur dengan bahan baku lainnya di pabrik reduksi untuk dijadikan aluminium cair. Tim Detikcom pun berkesempatan untuk mendatangi pabrik reduksi tersebut. Sejak awal petugas sudah mewanti-wanti hawa panas di sekitar lokasi. Benar saja, ketika masuk ke dalam pabrik, suhu panas langsung terasa. Bagaimana tidak, kurang lebih ada sekitar 400 tungku beroperasi di 510 kapasitas tungku di dalam pabrik. Masing-masing tungku mempunyai suhu yang ekstrim, yaitu sekitar 960 derajat Celcius. Tungku-tungku ini juga harus terus beroperasi selama 24 jam agar tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Ketika sudah jadi, aluminium cair akan dibawa menggunakan metal transport car menuju pabrik pencetakan yang menghasilkan 3 jenis aluminium. Inalum memiliki salah satu produk yang sudah diproduksi sejak Inalum pertama berdiri, yaitu ingot serta 2 produksi unggulan baru yang diproduksi sejak tahun 2017 yaitu billet dan alloy. 2 produk unggulan ini yang menjadi concern manajemen untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan. Ada hal menarik yang ditemui tim Detikcom ketika berada di pabrik Inalum. Berbeda dengan pabrik di sekitarnya, pabrik ini tidak mengeluarkan asap banyak yang mengepul. Usut punya usut, ternyata Inalum memiliki sebuah sistem yang mengubah gas hidrogen fluorida yang diubah menjadi karbon dioksida. Sistem tersebut disebut dengan gas cleaning system yang ada di pabrik peleburan. Sistem ini dibuat untuk menghindari polusi yang disebabkan oleh gas buang, termasuk fluorid dan debu dari pabrik reduksi serta SOx dan tar dari pabrik pemanggang anoda. Pabrik peleburan juga memiliki 27 unit dry scrubbing yang terhubung ke 3 jalur pot. Untuk pengolahan emisi gas, alumina disemprotkan ke aliran gas yang mengandung fluorid sehingga hampir semua fluorid dalam gas bereaksi dengan alumina dan terserap. Alumina yang diperkaya fluorid dan partikulat lainnya kemudian dikembalikan ke tungku peleburan. Sementara gas bersih dibuang melalui cerobong. Hasilnya ada gas karbon dioksida yang dapat ditangkap oleh pohon-pohon yang ada di sekitar pabrik, sehingga mampu menghasilkan oksigen yang baik bagi pekerja maupun warga di sekitar pabrik. Yuk simak video selanjutnya.